Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami selama ini sampai dengan UTS. Jadi yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Albert Novendo, yang kedua ada Reson Wijaya, yang ketiga ada Wira Erlangga Pratama, yang keempat ada Delvin Jason, yang kelima ada Miko Huang Vincent, yang keenam ada Adnan Ari Anderson, yang ketujuh ada Kelvin. Jadi website kami ini bernama Rent and Go, yaitu lebih tepatnya website untuk rental mobil yang bisa disewakan dengan secara online. Jadi Rent and Go ini ya merupakan web yang dibuat dengan tujuan untuk memudahkan penduduk baik dari dalam luar maupun daerah untuk menyewa mobil agar lebih mudah buat ke depannya. Jadi berikut adalah berupa homepage untuk bagian website di Rent and Go ini. Dan ini kami akan menjelaskan beberapa presentasi yang terdiri dari data flow diagram yang bisa disebut DFD, terus ada dari flowchart, terus ada entity relationship diagram yaitu ERD, terus yang terakhir ada mapping. Baik, saya akan menjelaskan mengenai DFD level 0 dari Rent and Go. Namun sebelum itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu DFD atau Data Flow Diagram. Jadi Data Flow Diagram atau yang biasanya disingkat sebagai DFD ini merupakan sebuah model grafis yang digunakan untuk menggambarkan arus data dalam sebuah sistem. DFD ini biasanya terdiri dari simbol-simbol dan beberapa panah untuk merepresentasikan data, proses, penyimpanan data, dan aliran informasi antara mereka. Jadi biasanya simbol-simbol dalam DFD yang digunakan itu ada entity berbentuk kotak, biasanya digunakan untuk merepresentasikan pihak dari luar sistem. Kemudian ada proses atau biasanya kotak dengan ujung yang lebih tumpul, biasanya untuk melambangkan proses. DFD ini digunakan oleh analisis sistem untuk memodelkan bagaimana data bergerak melalui sistem dan bagaimana data tersebut bisa diproses. Model ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah dalam sistem dan mengembangkan solusi untuk masalah tersebut. Jadi bisa dilihat juga di bagian kiri slide terdapat contoh DFD. Selanjutnya, flowchart. Flowchart dalam database adalah diagram yang menunjukkan aliran informasi atau langkah-langkah proses yang dilakukan dalam sebuah basis data. Flowchart dapat digunakan untuk memvisualisasikan proses database, termasuk bagaimana data masuk, data diubah, maupun data dihapus dari basis data. Dapat dilihat di bagian kanan slide terdapat contoh untuk flowchart. Selanjutnya adalah ini merupakan beberapa simbol umum yang digunakan dalam flowchart. Antara lain yang pertama ada terminal atau start end. Simbol ini menandakan awal atau akhir dari sebuah alur kerja atau proses. Biasanya ini digambarkan dengan simbol persegi panjang atau lingkaran. Kemudian ada proses. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan tindakan atau aktivitas yang terjadi dalam alur kerja atau proses. Biasanya digambarkan dengan simbol persegi panjang. Kemudian yang ketiga ada keputusan atau decision. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan pilihan atau percabangan dalam alur kerja atau proses. Biasanya digambarkan dengan simbol berbentuk diamond atau belah ketupat atau bisa berlian. Yang keempat adalah input atau output. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan data atau informasi yang dimasukkan atau dikeluarkan dalam alur kerja atau proses. Biasanya digambarkan dengan simbol berbentuk segitiga.
Kemudian yang kelima ada konektor. Simbol ini digunakan untuk menghubungkan bagian-bagian dari flowchart. Biasanya digambarkan dengan lingkaran kecil. Kemudian yang keenam ada arus aliran. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan aliran data atau informasi dalam alur kerja atau proses. Biasanya digambarkan dengan garis lurus atau panah. Kemudian yang ketujuh adalah simbol loop. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan iterasi atau pengulangan dalam alur kerja atau proses. Biasanya digambarkan dengan simbol berbentuk oval. Kemudian yang ke-8 ada delay. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan adanya penundaan atau jeda dalam alur kerja atau proses. Biasanya digambarkan dengan simbol berbentuk trapesium. Kemudian ada yang ke-9 yaitu dokumen. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan adanya dokumen atau data tertulis dalam alur kerja atau proses. Biasanya digambarkan dengan simbol berbentuk persegi panjang dengan ujung sudut yang melengkung. Kemudian yang 10 ada database. Simbol ini biasanya digunakan untuk menunjukkan adanya database atau sistem penyimpanan data dalam alur kerja atau proses. Biasanya digambarkan dengan simbol berbentuk persegi panjang dengan sudut melengkung. Kemudian yang ketiga ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Jadi ERD ini adalah sebuah model visual yang digunakan untuk merepresentasikan struktur data dan hubungan antara entitas objek dalam sebuah sistem. ERD sering digunakan dalam pengembangan basis data sebagai alat untuk memvisualisasikan dan merancang skema database. ERD ini terdiri dari 3 komponen utama yaitu entitas, atribut, dan hubungan. Entitas atau yang berbentuk kotak adalah objek atau konsep dalam sistem yang memiliki keberadaan yang independen, seperti pelanggan, produk, atau pesanan. Atribut atau lingkaran, atribut berbentuk lingkaran maksud saya, adalah informasi yang terkait dengan entitas. Bisa seperti nama, alamat, nomor telepon, KTP, dan lain-lain. Kemudian ada juga hubungan yang biasanya dilambangkan dengan belah ketupat, adalah koneksi antara entitas yang menunjukkan bagaimana entitas saling terkait dalam sistem. Bisa dilihat di slide bagian kanan ini terdapat contoh untuk ERD. Terdapat beberapa jenis hubungan dalam ERD, yaitu ada one-to-one, one-to-many, many-to-one, dan many-to-many. One-to-one ini menunjukkan entitas, satu set entitas yang memiliki hubungan dengan satu set entitas lainnya. One-to-many ini menunjukkan bahwa sebuah entitas dalam satu set memiliki hubungan dengan banyak entitas dengan lainnya. Many-to-one menunjukkan bahwa banyak entitas memiliki hubungan dengan satu entitas lainnya. Dan many-to-many ini menunjukkan bahwa banyak entitas dalam satu set memiliki hubungan dengan banyak entitas dalam set lainnya. Kemudian adalah mapping. Mapping dalam database mengacu pada proses menentukan cara untuk menghubungkan entitas dalam sebuah database, seperti tabel, untuk memungkinkan manipulasi data dan pertanyaan yang efektif. Dalam database, mapping digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas dan bagaimana entitas saling terkait dalam sebuah sistem. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang DFD level 0 Rent and Go. Jadi yang pertama ini dari kolom user bisa kita lihat ada pelanggan. Jadi ketika pelanggan memesan mobil, pertama-tama pesanan tersebut akan masuk ke proses pemesanan. Proses pemesanan ini akan masuk dalam sistem Rent and Go. Kemudian setelah pemesanan berhasil, akan masuk ke proses kedua yaitu proses pembayaran. Ketika proses pembayaran ini berhasil, maka uang dari pembayaran tersebut akan masuk ke founder. Setelah proses pembayaran ini berhasil, akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses pengantaran mobil kepada pelanggan. Kemudian ketika mobil berhasil diantarkan kepada pelanggan, pelanggan dapat menggunakan mobil tersebut sebebas mereka sampai dengan selang waktu berakhir. Setelah pemesanan selang waktu berakhir, maka akan masuk ke proses keempat, yaitu pengembalian mobil setelah waktu berakhir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rayson. Jadi selanjutnya DFD level 1. Jadi pertama-tama pelanggan memasuki sistem Rent and Go yang lalu memberikan list-list mobil yang akan dilihat user. Selanjutnya user dapat melakukan pesanan
yang nantinya sistem akan mengirimkan data-data pesanan yang lalu akan diverifikasi pemesanannya. Lalu nantinya akan ada pembayaran. Setelah pembayaran ke co-founder akan menerima pembayaran. Lalu pada sistem Rent and Go, selanjutnya pengantaran mobil kepada pelanggan, lalu user akan menerima mobil sampai waktu habis. Setelah itu, masuk ke sistem Rent and Go dan dapat mengembalikan mobil setelah selang waktu tertentu. Maka setelah itu, verifikasi penyelesaian pesanan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Albert. Oke, selanjutnya saya akan membacakan di level 2 dari Rent and Go. Kita mulai dari user dulu. Di user dapat entitas pelanggan. Di sini pelanggan akan melakukan pengambilan data untuk driver mobil tersedia lewat proses 1, yang dimana datanya akan diambil dari database mobil Rent and Go. Nah, di proses 1 ini juga penampilan daftar mobil yang tersedia juga akan ditampilkan kepada user, dan di sini pelanggan bisa melakukan pemesanan. Pada saat melakukan pemesanan, pelanggan akan masuk ke proses 2, yaitu pengiriman data transaksi. Di pengiriman data transaksi akan dicek juga apakah mobilnya tersedia lewat database mobil Rent and Go. Dan jika mobilnya tersedia, maka akan lanjut ke proses yang ketiga, yaitu pembayaran. Nah, dari pembayaran, nantinya akan langsung masuk ke founder, dan setelah masuk ke founder, proses akan berlanjut ke proses 3.1, yaitu penentuan titik temu lokasi untuk menjemput mobilnya. Nah, setelah selesai ditentukan, maka akan masuk ke proses yang selanjutnya, yaitu proses 3.2, yaitu menghubungi driver. Dan setelah driver berhasil dihubungi, maka akan masuk ke proses 3.3, yang dimana pertemuan di titik temu dengan customer. Setelah mobil berhasil sampai di titik tujuan, maka mobil akan dipinjamkan kepada pelanggan sampai dengan jangka pesanan berakhir. Setelah jangka pesanan berakhir, maka akan masuk ke proses yang keempat, yaitu pengembalian mobil setelah jangka waktu pesanan berakhir. Di proses keempat ini akan dicatat juga transaksinya lewat proses 4.1, yang dimana nantinya akan disimpan di database transaksi Rent and Go. Jadi sekarang saya akan menjelaskan flowchart mengenai Rent and Go. Jadi pertama-tama kita akan berada di page login dan kita akan mengecek apakah usernya sudah login apa belum. Jikalau sudah login, maka usernya akan berada di page pesanan. Jikalau belum, maka usernya akan disuruh login. Dan pada tahapan ini, user akan ditanya apakah mereka ingin login atau tidak. Jikalau mereka tidak ingin login, maka prosesnya akan end. Jikalau mereka ingin login dan memasukkan data mereka, maka website kita akan memeriksa data user apakah sudah ada di dalam database kita. Jikalau sudah ada akunnya, maka akan masuk ke dalam website pesanan. Jikalau belum, maka user akan disuruh registrasi. Dan pada tahapan diregistrasi, maka user akan disuruh untuk menginput nama, password, email, dan upload KTP. Setelah itu akan ditanya kembali apakah mereka akan register atau tidak. Jikalau tidak, maka prosesnya akan end. Jikalau mereka mau, maka registrasi selesai dan akan melanjutkan ke dalam website pesanan. Lalu di website pesanan kita akan bertanya pada user apakah mereka ingin melakukan pemesanan mobil atau tidak. Jikalau tidak, prosesnya akan end. Jikalau iya, maka website kita akan menampilkan data mobil. Sehabis itu website kita akan menampilkan data driver dan user akan melakukan penentuan durasi dan penentuan titik temu. Setelah itu user akan ditanya, apakah Anda ingin merental mobil? Jikalau user tidak ingin merental mobil, maka prosesnya end dan berakhir. Jikalau mereka ingin merental mobil, maka pesanan akan divalidasi dan diverifikasi oleh sistem. Dan pesanan akan berstatus sebagai pesanan berhasil. Dan itu saja.
Kemudian ada ERD dari Ren&Co, yang ERD dari Ren&Co ini memiliki 3 entitas, yaitu ada pelanggan, mobil, dan admin. Pelanggan dan mobil ini punya relationship, memesan, dan pelanggan ini punya atribut nama, KTP, email, dan ID pelanggan, dan yang menjadi primary key dari pelanggan adalah ID pelanggan. Banyak pelanggan bisa memesan banyak mobil, dan ketika memesan maka dia akan mencatat ID transaksi. Nah, di mobil ini dia memiliki beberapa atribut, yaitu jenis mobil, ID mobil, jumlah mobil, driver, durasi, dan harga sewa. Banyak mobil ini juga bisa dipesan oleh banyak pelanggan. Entitas mobil memiliki relationship transaksi dengan admin. Banyak mobil bisa diurus transaksinya oleh banyak admin, dan banyak admin bisa mengurus banyak transaksinya banyak mobil. Di relationship mobil dan admin ini memiliki atribut tanggal pengembalian, pembayaran, nomor transaksi, dan tanggal pinjam. Dan sedangkan di admin memiliki atribut ID admin, nama admin, dan email admin. Dan yang menjadi primary key dari entitas admin itu adalah ID admin tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wira. Selanjutnya kita masuk ke mapping Re&Go. Di mapping Re&Go ini sebelumnya dari ERD Re&Go. Di mapping ini ada 3 entitas juga, yaitu pelanggan, mobil, dan admin. Di pelanggan ini memiliki atribut yaitu ID pelanggan, KTP, email, dan nama. Dan yang menjadi primary key-nya adalah ID pelanggan. Di mobil pula ada atributnya, ada ID mobil, jenis mobil, jumlah mobil, driver, harga sewa, dan durasi. Dan yang menjadi primary key-nya adalah ID mobil. Sementara admin memiliki atribut ID admin, nama admin, email, dan email admin. Yang menjadi primary key-nya ID admin. Di hubungan memesan ini memiliki many-to-many relationship, di mana ID pelanggan dan ID mobil di dalam memesan ini akan tercatat ID transaksi. Di transaksi juga memiliki hubungan many-to-many relationship. Di many ini juga ada atribut no transaksi, tanggal pengembalian, tanggal pinjam, pembayaran, dan juga ada ID mobil dan ID admin. Selanjutnya akan ditutup oleh Vincent. Ya, jadi begitu saja ya presentasi dari kelompok kami. Kelompok 2, jika ada kata salah atau salah penyebutan mohon dimaafkan. Terima kasih.